Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita kembali berjumpa lewat ibadah kita yang dilaksanakan di rumah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami hingga saat ini ya Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, yang Kau hadir dalam hati, pikiran kami, taruh pengertian-pengertian-Mu atas kehidupan kami Tuhan, dan jalikanlah mata hati kami, mata batin kami, supaya kami terus mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Di hari ini mari kita buka dalam kitab Roma pasal 12. Kita sama-sama membaca ada 6 ayat ya, ada 6 ayat di Roma 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini datang bagi kita untuk mengingatkan setiap kita supaya kita hidup di dalam kasih yang tidak pura-pura. Karena di hari-hari ini kita akan terus melihat orang melakukan aktivitas, dalam tanda kutip, aktivitas kasih. Namun perlu dipertanyakan apakah itu adalah kasih yang sesungguhnya, ataukah dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin mendapatkan pengakuan sehingga apa yang dilakukan tidak tulus. Saudara, ada upah yang diinginkan. Sementara kita harus melakukan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan kasih dengan tidak pura-pura. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 1, firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 mengingatkan kita bagaimana untuk bisa membangun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tidak pura-pura. Haleluya. Kita bacakan sama-sama ayat-ayat ini. Justru karena untuk itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, kasih dibangun saat kita memiliki iman, dan iman kita tambahkan dengan pengetahuan kebajikan. Ada prinsip-prinsip firman yang kita pegang dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kebajikan firman Tuhan di 2 Petrus katakan bahwa kita menambahkan lagi pengetahuan. Tentunya ini bicara mengenai pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya apa ya? Supaya kita memiliki kehidupan kasih yang kuat dalam kehidupan kita, sehingga ya lahirlah kasih yang tidak pura-pura itu. Dan di dalam pengetahuan itu adalah kita menambahkan penguasaan diri. Saat ada penguasaan diri, kita menjadi orang-orang yang tekun, dan setelah kita menjadi orang yang tekun, kita hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam janji Tuhan. Dan ada kasih yang terpancar dari kehidupan kita. Bangunlah kasih yang tidak pura-pura dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita hidupi hari-hari ini adalah kasih yang tidak pamrih kepada apapun juga. Belakangan ini ada
video yang begitu viral di media sosial, di mana seorang yang berusaha seakan-akan melakukan kasih, dia ingin berbagi, ya, seakan-akan membagikan makanan atau sembako, namun itu hanya untuk mencari membuat kelihatan manis hidup keagamaan. Namun satu hal yang kita perlu lihat bahwa waktu kita memiliki kasih yang tidak pura-pura, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah seperti itu, ya. Di kitab Efesus pasal 4, kasih yang tidak pura-pura itu akan terlihat waktu kita hidup selalu dalam kerendahan hati, pasal 4 ayat yang kedua. Lalu kemudian di dalam kasih yang terlihat adalah sikap untuk saling membantu satu dengan yang lain. Ya, dengan sikap yang saling membantu lahir satu sikap kasih yang tidak pura-pura. Nah, saudara, kasih dalam Tuhan Yesus, ya, apa yang sedang kita baca ini mengingatkan kita akan pengajaran Tuhan Yesus sendiri, supaya kita memegangnya dalam kehidupan kita dan kita mampu untuk melakukan kasih yang tidak pura-pura ini. Ya, Yesus punya satu prinsip kasih yang begitu kuat dan begitu ekstrim yang mengingatkan kita, ya. Kalau kita tarik benang merah dari Roma pasal 12, lalu kita melihat di dalam Matius pasal 5, ya, ayatnya yang ke-44, ya, firman Tuhan, ini kata-kata Yesus sendiri. Yesus katakan gini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Yesus kasih standar untuk kita melakukan kasih adalah kita berdoa kepada orang-orang yang mungkin membuli kita, mencela kita, tidak senang sama kita. Sehingga mari tunjukkanlah sikap kasih yang tidak pura-pura itu dengan cara berdoalah bagi siapapun yang mungkin pernah bermasalah dengan Anda. Doakan dia, ambil waktu untuk berdoa bagi dia. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Bapa, menjadi orang yang memberikan matahari, memberikan terang, dan itu akan terpancar dari sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan kasih di tengah-tengah dunia yang sedang menawarkan kasih palsunya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus memancarkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kami menjadi anak-anak Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin.